Ya ini luar biasa ya kalau kita lihat dalam hal ini mahasiswa yang terlibat kan juga Fakultas Kedokteran. Jadi banyak pertanyaan yang ingin masuk. Kita fasilitasi dulu boleh ya, silakan. Sudah menyala mic-nya? Sudah, langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Safita Khalifatunisa. Saya baru selesai menjalani koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Baik, saya izin bertanya kepada Bu Titis, kepada Bu Titis. Seperti yang kita tahu semua bahwa koas ini itu tidak hanya ketua, ada juga sekretaris, ada juga teman-temannya gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ita, bagaimana interpersonal dari si lady-nya ini sendiri? Mengapa hanya ketua saja? Kalau misalnya saya mau dinas, ternyata jamnya tidak sama, mungkin teman saya akan yaudah tukeran aja sama saya gitu, atau teman-teman yang lain. Nah, makanya dipertanyakan apakah ini kejadian yang bukan pertama kali. Nah, itu pertanyaan pertama dari saya. Pertanyaan kedua adalah seperti yang kita tahu bahwa si lady ini kan dari di stase mayor ya, stase anak ya. Di mana stase mayor ini 10 bulan itu tidak sia-sia gitu. Mengapa 10 bulan? Karena di stase inilah kita butuh skill yang banyak. Maka dari itu diperpanjang periodenya gitu kan. Apakah lady sendiri tidak merasa dirugikan apabila dia libur banyak juga skill yang tidak bisa dia kerjakan gitu sebagai koas. Menurut saya seperti itu. Oke. Bu Titis, Mas Bayu masih... Siap. Silakan, langsung ditanggapi. Silakan. Baik, menanggapi pertanyaan tadi, ya itu tadi. Kalau kita lihat dari sisi ini kan kita bicara kelompok ya. Kelompok kan pasti ada ketuanya. Tentunya ketua harus mengakomodir semua suara anggota. Bukan keinginan, tapi suara anggota. Nah, sekarang kan yang terjadi adalah ketua yang menentukan sendiri, dan itu bisa terlihat pada saat di jadwal yang muncul di sosial media. Nah, sekarang ini permasalahan kalau kita bilang tadi ada intervensi orang tua yang pejabat dan lain sebagainya, itu tentunya yang adik-adik kedokteran ini kan paham juga bagaimana yang orang tuanya juga yang kalau bahasa Gen Z-nya itu pure blood lah, kira-kira seperti itu. Pure blood kan orang tuanya dokter atau siapanya dokter, dan lady ini kan berbeda. Lady ini tidak ada yang keluarganya yang dokter, kira-kira seperti itu kan. Jadi tekanan ini justru berada pada lady, apalagi apabila melihat di CCTV, yang 3 orang itu yang dihadapi oleh mamanya lady itu bukan orang-orang yang biasa, bukan orang yang biasa. Sama lah kita bilang ya punya andil juga, bahkan udah dibocorkan di sosial media kan bahwa orang tua Lutfi, dokter, konsulen, dan lain sebagainya. Tentunya pasti juga punya privilege yang sama, tapi tentunya ini kan kedokteran, tentunya pasti lebih berguna privilege-nya dibandingkan lady gitu. Nah, sekarang begini, kalau kita melihat sudut pandang seperti itu, bagaimana lady menghadapi itu ketika ketuanya sendiri tidak mau menyelesaikan masalah ini? Itu pertanyaannya. Harusnya sebagai ketua bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Yang terjadi adalah pada saat lady tidak menyuruh mamanya, tetapi mengadu ke mamanya, dan mamanya berinisiatif. Secara etika, tadi ada bicara tentang etika dokter apakah seperti yang digambarkan di CCTV gitu loh. Pada saat itu bukan hanya mamanya yang menunjuk, yang duluan menunjuk adalah dari anak-anak itu gitu loh. Si Lutfi dan teman-temannya yang tidak saya sebutkan namanya itu terlebih dahulu menunjuk mamanya. Kalau ini potongannya sudah dipotong gitu loh. Jadi memang disinilah perannya fakultas untuk menengahi kalau menurut saya. Kebetulan kami juga dikabarkan mendapatkan undangan untuk besok pagi adanya undangan dari fakultas, dekan fakultas. Nah, kami di sini diharapkan kalaupun memang Lutfi tidak bisa hadir pada saat pertemuan nanti, paling tidak ada keluarga yang dapat hadir yang akhirnya kita bisa menemukan jalan keluar. Kami tidak meminta damai untuk apa yang terjadi yang dilakukan oleh Datu, tetapi kami ingin hubungan koas, hubungan antar sesama siswa ini dapat
terjalin lagi walaupun mungkin masih ada luka satu sama lain, kurang lebih Ya. begitu. Mas Intinya Bayu, sih di situ. iya, Bapak boleh saya menanggapi ini Terus, yang tadi permasalahan yang disampaikan ini Lutfi adalah anak dari konsulen atau dokter. Mohon maaf Bapak, tidak semua anak yang dari dokter atau konsulen itu mendapat perlakuan baik. Bahkan kadang-kadang mereka bisa dirugikan. Ya, saya bukan siapa-siapa. Adik-adik saya bukan siapa-siapa. Kami dokter dengan modal hanya otak. Tidak ada yang backup. Tapi selagi kami menjalankan dengan hati, kami kuat mental, kuatkan fisik, dan cinta kepada profesi, cinta pada kerasa kemanusiaan. Keinginan saya menjadi dokter, itu yang membuat kami bisa. Mohon maaf satu lagi, ya saya mau bilang, anak ini padahal kalau memang kita ngomong-ngomong masalah dia anak siapa, bertiga-tiganya anak siapa, mereka sudah mau dipanggil, datang itu sudah menunjukkan kerendahan hati. Menunjukkan sebuah kehormatan terhadap orang tua. Tidak pada tempatnya, saya ingatkan kembali, orang tua, lady, memanggil. Dia bisa lewat jalur kampus. Apapun itu, kalau kita sudah menitipkan anak, kita serahkan ke kampus. Ibunya sudah coba belum ngomong sama konsulennya? Sekali lagi jalur kampus ya, Dokter Eva. Iya, ke dosen, kan ada dosen. Saya setuju sekali dengan Ibu Lita. Saya mau bilang, Ibu Lita tadi bukan tidak mencari solusi, justru sedang mengingatkan semua ibu bapak yang ingin anaknya jadi dokter, tolong biarkan anak kita belajar bersosialisasi, harus belajar kuat fisik, harus belajar kuat mental, dan terutama kuatkan hati. Rasa kemanusiaan. Jangan mindsetnya uang. Jangan dipikir jadi dokter itu mudah, duit itu gampang. Awas, anak ibu bapak bisa frustasi. Karena makin ke depan, Kita boleh ke dokter Niko. menjadi kaya. Oke, kita boleh ke dokter Niko. Gitu. Niko, silahkan Niko. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya pertama ini mau meluruskan dulu bahwa benar ya, kalau Lady ini sekarang lagi di rumah sakit jejaring berarti ya. Lagi di rumah sakit Siti Fatimah kalau nggak salah betul. Apanya? Oke, sekarang dia posisinya lagi di rumah sakit jejaring ya berarti koasnya. Ya betul, rumah Oke. sakit Siti Fatimah. Oke, berarti ini meluruskan saja soalnya tadi sempat saya bilang di awal, saya kira ini memang di rumah sakit yang umumnya gitu, yang rumah sakit utamanya. Karena ternyata beda dari angkatan saya sebelumnya, rumah sakit yang jejaringan ini belum ada di angkatan saya. Nah, cuman di sini mungkin sedikit memberi masukan saja. Saya juga setuju banget dari Dokter Eva tadi bilang bahwa saya pun juga dari keluarga yang bukan dokter. Bahkan di keluarga besar pun tidak ada dokter, saya satu-satunya dokter di keluarga. Dan saya pun juga memilih menjadi dokter ini karena keinginan saya sendiri dan cita-cita saya sendiri. Saya juga tidak ada sebelumnya pemberitahuan seperti apa kedokteran ini, seperti apa susahnya, tidak ada sama sekali. Tapi saya memberanikan karena emang ini rasa yang saya ingin sendiri, ingin menjadi seorang dokter. Dan nyatanya ketika saya dari preklinik sampai saya koas, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya tuh menjadi saya pressure. Tapi disinilah pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya mencari ilmu, tapi pendewasaan juga dibentuk. Dalam hal pertama tadi komunikasi dalam hal antar teman saja itu komunikasi yang standar. Belum lagi nanti kita akan komunikasi jejaring yang lebih tinggi. Kita akan berkomunikasi dengan residen, kita akan berkomunikasi dengan konsulen, sehingga disitulah terbentuk komunikasi yang baik. Dari preklinik pun blok 1 di Unsri udah mengajarkan komunikasi yang baik loh. Nah itu pertanyaannya. Terus juga attitude itu menurut saya juga terbentuk dari lingkungan. Harusnya dengan lingkungan yang baik, dengan apabila ada terbentuk kayak lingkungan harmonis, itu semua bisa terjalin dengan baik-baik saja. Yang jadi permasalahan ini adalah lagi-lagi saya setuju dengan Dokter Eva bahwa harusnya ini tidak boleh ada hal orang luar yang masuk ke dalam hal ini gitu loh. Setuju sekali. Jaga. Benar sekali. Silakan, Harusnya di Dr. Nazar. antara kelompok tuh udah bisa diselesaikan. Singkat boleh, Dokter Nazar. Silakan dok. Terima kasih Niko. Ciamik anakku. Terima kasih dok. Jadi saya ingin kembali ke jangan laptop apa dong? Kembali ke meja catatan Kembali ke demokrasi. persoalan ada katakanlah heksagonal ke apa namanya? Ada sudut yang harus hadir dalam area ini yang bukan tidak mau.
bukan tidak diundang juga, tetapi belum punya kesempatan, yaitu si pemegang pendidikan sendiri. Dalam arti Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kebetulan saya bukan mewakili, kebetulan kami punya kedekatan, ada hubungan kesejawatan itu, saya bercerita. Nah, untuk kembali ke khazanah itu, Fakultas Kedokteran itu sendiri, FK Unsri itu sudah mempersiapkan. Benar kata Bung Wahyu itu tadi, sudah mempersiapkan. Tapi mereka belum merealisirnya. Tapi, tadi saya sudah lihat kan. Pesan singkatnya boleh dok? Disampaikan, dok. Sebagai bentuk komunikasi ya, mereka mengatakan begini. Ini yang perlu kita apresiasi dan perlu kita kita ikut mensupport tindakannya. Mereka bilang apa? Kedua anak ini adalah anak kami. Lutfi dan Lady ini anak kami. Kalau satu bandel, yang satu nakal, persoalannya adalah pembinaan, terutama di sini disebutkan nih, pembinaan etika akademik akan kami lakukan proporsional. Baik, kita bergantian. Jadi sebentar. Jadi 20 second lagi dok ya. Bung, Anda yang lawyernya Miss, Anda yang juga kalau perempuan lawyer apa ya? Lawyeri gitu ya, enggak. Ini saya bercanda aja. Tolong difahami bahwa mereka tuh sudah mempersiapkan itu, tapi mereka memandang dari sisi sesuai dengan luhur khazanah pendidikan kami, dari sisi ini adalah anak-anak didik mereka. Singkat boleh, singkat boleh. Jadi saya di sini mau menggarisbawahi bahwa anak manja, ya, anak yang terlahir dari pola asuh yang permisif, itu memang banyak sekali faktor, yaitu dia akan mempengaruhi akademiknya nanti, ya kan? Kedua, kesehatan mentalnya pun dia terganggu, mungkin kepribadiannya, mungkin bagaimana bersosialisasi yang tadi saya bilang, harga diri dia. Sekarang dia punya harga diri nggak untuk menaikkan bahwa dia mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan kepada orang tuanya. Ini edukasi kan, bukan menuju kepada siapapun. Betul, ya? betul. Ini edukasi bahwa salah satu dari efek orang tua yang permisif. Karena ini saya lihat anak ini anak yang tunggal. Anak tunggal, dan memang saya nggak tahu nih apakah benar dia pernah dimusuhi satu angkatan. Nah, ini saya dapat informasi juga nih ya. Nah, apakah benar, ini harus diklarifikasi. Karena dari yang dimusuhi satu angkatan itu, ini merupakan sosialisasinya yang tidak terjalin dengan baik. Dan hubungan sosialnya yang saya tadi tanya. Mengenai yang saya tadi sampaikan itu adalah hubungan sosialnya. Ibu Bapak, mohon maaf durasi kita sudah habis sepertinya. Kita tunggu hasilnya dalam 1-2 hari ini. Kabarnya dari FK Unsri akan turun tangan. Penyelidikan dari kepolisian juga akan terus ya, dari beberapa pihak ya. Kita harapkan hal serupa tidak kembali terjadi. Terima kasih banyak Dr. Eva, terima kasih juga Dr. Nazar, Prof. Uni, terima kasih, Dr. Lita, terima kasih. Teman-teman mahasiswa kedokteran, terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Sekali lagi kami terima kasih karena dengan penampilan kita bisa tampil percaya diri, BAS, tapi bukan hanya modal penampilan, tapi juga attitude, etika. Itu penting dalam semua profesi. Saya Andrew Merkuri. Saya Maria Segaf. Kita berdoa pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.